Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Taufik dari PT Rancang Reka Ruang di channel Belajar Arsitektur. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang translucent concrete atau bentuk transparan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Belajar Arsitektur. Pernah nggak kalian membayangkan suatu bangunan dengan bahan beton yang kokoh namun transparan? Hah? Gimana tuh? Kayak gini nih. Kok bisa sih transparan, bercahaya, dan unik? Cukup menarik bukan? Nah, beton transparan ini merupakan salah satu inovasi material bangunan yang dapat menyalurkan cahaya. Hal tersebut dapat dilakukan karena campuran beton atau yang biasa disebut dengan agregat memiliki campuran fiber optik. Sebagai gambaran, fiber optik adalah sejenis kabel yang sangat tipis dengan fungsi meneruskan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya istilah beton transparan ini sudah dipakai sejak awal tahun 1900-an loh. Tapi, material beton transparan baru dipatenkan pada tahun 2001 oleh arsitek asal Hungaria, yaitu Aron Losonczy. Sebagai pelopor beton transparan, Losonczy kemudian memproduksi materialnya dengan nama Litracon atau Light Transmitting Concrete. Produknya ini cukup populer di beberapa negara maju seperti Italia, Jerman, dan Cina. Lalu, gimana sih cara membuat beton transparan? Secara garis besar, beton transparan terbuat dari dua komponen utama, yaitu beton dan fiber optik nano. Nah, fiber optik inilah yang menggantikan komponen agregat lainnya dan menyalurkan cahaya, baik secara alami ataupun buatan. Campuran yang dibuat sama seperti pembuatan beton pada umumnya. Yang membedakan adalah campuran 4-5% fiber optik, tergantung dari total volume dari beton yang akan dibuat. Campuran untuk membuat beton transparan adalah air dan agregat sebagai bahan dasar. Kemudian ditambahkan semen. Semen yang digunakan yaitu semen Portland sebagai pengikat yang mengeraskan dan memberi bentuk. Agregat kasar seperti kerikil dapat menguatkan material tersebut. Namun, biasanya beton transparan tidak mencampurkan agregat kasar karena akan menghancurkan optik fiber dan dapat menghalangi cahaya yang masuk melalui beton. Pasir biasanya lebih digunakan dalam campuran karena mampu mempengaruhi kekuatan material di mana pasir mengisi ruang-ruang kosong yang ada dan mengurangi porositas. Lalu, air yang digunakan juga harus terhindar dari bahan kimia. Nah, setelah kita selesai membuat bahan dasar untuk campuran beton transparan, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam cetakan beton. Nah, cetakan beton yang disiapkan biasanya berbentuk persegi dan terbuat dari kayu atau besi. Dalam cetakan tersebut, terdapat fiber optik dengan jarak 2 mm sampai 5 mm. Semakin tipis jarak antar fiber optik, semakin banyak cahaya yang akan melewati beton tersebut. Kemudian, campuran beton tadi dituangkan ke dalam cetakan dan dapat dibuka setelah lebih dari 24 jam. Kemudian, beton yang sudah tercetak tadi dirapikan dan dipotong ke dalam beberapa blok atau panel. Kemudian dipoles sesuai kebutuhan dan siap untuk digunakan. Nah, setelah kita tahu cara membuat beton transparan ini, lalu di mana sih tepatnya beton transparan ini dapat diaplikasikan? Dibandingkan dengan beton biasa pada umumnya, memang penggunaan beton transparan ini jarang ditemui pada bangunan-bangunan umum. Meskipun dapat diterapkan pada eksterior maupun interior bangunan, biasanya beton transparan seringkali ditemui pada beberapa dekorasi interior seperti tangga, sisipan, furniture, dan sebagainya. Di sisi lain, beton transparan juga dapat digunakan sebagai dinding penahan beban maupun pavement block. Beton transparan ini telah digunakan di beberapa bangunan arsitektur populer. Salah satu contohnya adalah European Gate di Hungaria. Monumen tersebut cukup populer karena sifat transparan yang membuat cahaya dapat menembusnya. Selain itu, ada Stuttgart Library di Jerman yang dirancang oleh Yi Architect.
Struktur yang berbentuk kubus serta penggunaan atap transparan membuat cahaya dapat masuk ke dalam bangunan dan menerangi dinding yang terbuat dari beton transparan sehingga membuat terlihat lebih menarik. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari material yang satu ini. Jika teman-teman semakin tertarik untuk mengaplikasikan material beton transparan ini sebagai salah satu fitur bangunan yang dimiliki, maka teman-teman perlu tahu nih bahwa material ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, beton transparan ini punya beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat mengurangi penggunaan energi listrik. Karena beton transparan dapat menyalurkan cahaya, maka penggunaan beton transparan dapat menghemat energi sehingga dapat diasumsikan bahwa material ini lebih eco-friendly dibandingkan beton pada umumnya. Kelebihan yang kedua yaitu biaya penanganan yang cukup rendah. Beton transparan memiliki thermal conductivity yang rendah serta memiliki beban lebih ringan yang berpengaruh pada bangunan termasuk biaya penanganan yang rendah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan estetika bangunan. Sifat transparan yang ditampilkan oleh material ini mampu membuat penampilan dari bangunan terlihat lebih menarik serta estetik. Nah, kelemahan yang pertama pastinya biaya produksinya yang mahal karena campuran di dalamnya melibatkan fiber optik yang harganya dapat mencapai ribuan euro per meter perseginya. Yang kedua, pembuatan material ini yang membutuhkan keahlian yang tinggi karena menyangkut dengan penyusunan fiber optik itu sendiri. Nah, yang terakhir dan yang paling krusial adalah tentang privasi karena sifat transparannya. Hal ini membuat beton transparan tidak dapat digunakan pada bangunan yang bersifat residensial. Namun, menurut beberapa pengamat, beton transparan dapat menjadi potensi untuk digunakan secara luas di masa mendatang. Nah, demikian pembahasan kita di video kali ini mengenai beton transparan. Semoga bermanfaat dan menjadi hal baru bagi wawasan teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang tema yang kita bahas di video kali ini, teman-teman dapat menuliskan langsung di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman membutuhkan jasa arsitek terpercaya, termasuk mewujudkan keinginan untuk mengadopsi beton transparan, teman-teman dapat menghubungi kami di PT Rancang Reka Ruang. Teman-teman dapat melakukan konsultasi lebih lanjut melalui kontak yang kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, sekian video belajar arsitektur kali ini bersama saya Taufik. Sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya. See ya!